Shalom, Amang dan Inang yang terkasih dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, di hari Jumat tanggal 9 Mei tahun 2025 ini kita kembali disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan suara Tuhan berbicara, mari Amang dan Inang kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas malam hari yang indah ini. Tuhan sudah menyertai kami. Tuhan sudah memberikan perlindungan yang nyata di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Sebelum kami beristirahat malam Bapa, kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan berbicara bagi kami, supaya memberikan kami kekuatan, memberikan kami harapan, supaya kami tetap berharap kepada Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberikan penyertaan dan anugerah di dalam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Tetapi terlebih dahulu Bapa, ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak untuk masuk ke dalam kehadirat-Mu yang penuh kekudusan. Saat ini Bapa, berikan kami hikmat pengertian, supaya kami dapat memahami dan mempraktekkan setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Berkati juga hamba yang penuh keterbatasan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan sudah mendengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amang dan Inang yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya mau mengajak kita untuk membuka firman kebenaran akan Kristus di dalam kitab Galatia 2 ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-21. Kitab Galatia 2 ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan. Yesus terutama juga untuk orang Kristen keturunan Yahudi. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman di dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa. Apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Amang dan Inang, perjuangan Rasul Paulus untuk melayani jemaat di Galatia adalah menentang adanya ajaran-ajaran yang sesat, yaitu di mana dikatakan bahwa seseorang akan diselamatkan ketika ia melakukan hukum Taurat. Sehingga Rasul Paulus pun berjuang keras untuk menentang ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran sesat yang disampaikan.
Dan saat itu Rasul Paulus mengatakan bahwa seseorang dapat dimenangkan di dalam Kristus bukan karena melaksanakan hukum Taurat. Karena hukum Taurat hanyalah sebuah cermin bagi kehidupan manusia. Tetapi yang menyelamatkan seseorang adalah karena anugerah Kristus. Dan kita juga sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan harus dinyatakan dan dibenarkan melalui perbuatan iman kita kepada Kristus. Ada beberapa hal yang perlu disampaikan di dalam Galatia 2 ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-21. Yang pertama adalah bahwa kehidupan orang-orang percaya bukan dibenarkan karena melaksanakan hukum Taurat. Tetapi kehidupan orang-orang percaya adalah dibenarkan karena iman kepada Kristus. Sehingga tema kita di malam hari yang indah ini sangatlah indah, Amang dan Inang. Sangatlah membuat kita semakin semangat di dalam melayani sebagai anak-anak Tuhan, yaitu kita dibenarkan karena memiliki iman kepada Kristus. Yang kedua, Amang dan Inang, dikatakan bahwa ketika kita dibenarkan oleh iman di dalam Kristus, berarti kita sudah harus siap untuk memperbaharui kehidupan kita. Kita sudah harus siap hidup baru. Kita sudah harus siap melepaskan pakaian-pakaian yang lama. Sehingga kita harus menampilkan kehidupan kita sebagai anak-anak terang di dalam Kristus. Dan kita juga harus tetap menyatakan kebenaran iman kita di dalam pola kehidupan kita sebagai orang-orang percaya dari hari ke hari, sehingga nama Tuhan dapat dipermuliakan. Yang ketiga, ketika kita dibenarkan di dalam iman kepada Kristus, berarti kita juga harus siap untuk dapat terus-menerus memiliki hubungan yang dekat dengan Allah melalui firman kehidupannya, di mana selalu menuntun kita, mengarahkan kita, dan di mana kita tetap bergantung melalui firman Tuhan, dan kita dapat mempraktekkan di dalam kehidupan kita yang nyata, sehingga kita dapat dikatakan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya dan yang dibenarkan oleh karena perbuatan yang mendatangkan berkat baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain, sehingga melalui kehidupan kita, melalui iman kita kepada Kristus, kita dapat berbuah yang manis, sehingga kita dapat dinyatakan sebagai pengikut Kristus yang sejati. Kesimpulan daripada renungan firman di malam hari yang indah ini, marilah Amang dan Inang, kita jangan pernah lelah untuk tetap bergantung kepada Kristus. Marilah kita tetap memiliki semangat iman yang berkobar terus menerus, sekalipun banyak goncangan di dalam kehidupan kita, tetapi tetap menyalakan iman kita melalui kebenaran-kebenaran akan firman Tuhan, sehingga banyak jiwa yang diselamatkan dan banyak jiwa yang mengenal arti keselamatan melalui kehidupan kita dan melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Amin. Ya Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan bahwa kami diselamatkan bukan karena hukum Taurat. Hukum Taurat hanyalah sebagai cermin di dalam hidup kami. Tetapi kami diselamatkan oleh karena iman kami kepada Kristus. Oleh karena
anugerah keselamatan yang diberikan Kristus bagi kami secara cuma-cuma. Ajar kami Bapa untuk siap memperbaharui kehidupan kami menjadi lebih baik dari hari ke hari, sehingga nama Tuhan dapat dipermuliakan. Terima kasih Bapa, dan kami percaya Tuhan sudah mendengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Horas, Tuhan Yesus memberkati kita semua.